Halo anak-anak, Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPS. Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Kali ini kita akan membahas materi saluran dan dampak mobilitas sosial. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas pengertian mobilitas sosial. Coba, ada yang masih ingat apa itu mobilitas sosial? Ya, betul. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Anak-anak, kalian tentu berpikir bagaimana caranya agar mobilitas sosial itu terjadi. Mari cari tahu dalam pembahasan saluran mobilitas sosial berikut ini. Saluran-saluran mobilitas sosial. Pertama, pendidikan. Peran pendidikan dalam mobilitas sosial yaitu sebagai social elevator, artinya meningkatkan status dan kualitas seseorang dari yang rendah menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Contohnya, seorang anak dari keluarga miskin mengenyam pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi. Setelah lulus, ia menggunakan pengetahuannya untuk berusaha. Setelah ia berhasil menjadi pedagang, secara otomatis status sosialnya juga meningkat. Yang kedua, organisasi politik. Sebagai saluran mobilitas sosial, organisasi politik mampu mewadahi tiap orang untuk meningkatkan status sosialnya. Status sosial bisa meningkat bila seseorang tersebut berdedikasi dan memberi manfaat bagi organisasi maupun bagi masyarakat. Sebagai contoh, Insinyur Soekarno ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Namun, melalui perjuangan politiknya, Soekarno semakin dikenal rakyat dan penjajah. Sehingga pada saat kemerdekaan, Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, organisasi ekonomi. Sebagai saluran mobilitas sosial, organisasi ekonomi dapat meningkatkan status sosial seseorang melalui penghasilan dan jabatan yang mereka terima di sebuah organisasi ekonomi. Contohnya, seorang direktur di sebuah perusahaan mempunyai pendapatan yang besar serta jabatan yang tinggi. Hal tersebut membuatnya dihormati oleh masyarakat serta karyawan di tempat kerjanya. Yang keempat, ada organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan wadah bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu. Organisasi profesi akan membuat masyarakat makin mengakui keahlian yang dimiliki oleh orang tersebut. Contohnya, seorang guru yang mengikuti organisasi keguruan akan membuat profesinya sebagai guru makin diakui oleh masyarakat serta rekan seprofesinya. Anak-anak, apakah dampak terjadinya mobilitas sosial? Dampak mobilitas sosial ada yang bersifat positif dan ada yang negatif. Dampak positif terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Terbukanya kesempatan untuk pindah dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain menimbulkan motivasi yang tinggi pada seseorang untuk maju agar memperoleh status yang lebih tinggi. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan mobilitas, masyarakat selalu dinamis, bergerak menuju pencapaian tujuan yang diinginkan. Dan yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial. Misalnya, seseorang yang melakukan mobilitas sosial vertikal, ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru, sehingga tercipta integrasi sosial. Sementara dampak negatif dari mobilitas sosial, pertama, timbulnya konflik. Apabila pada masyarakat terjadi mobilitas yang kurang harmonis, akan timbul benturan-benturan nilai dan kepentingan sehingga kemungkinan timbul konflik. Yang kedua, gangguan psikologis. Mobilitas sosial dapat pula mempengaruhi kondisi psikologis seseorang.
Misalnya, menimbulkan ketakutan dan kegelisahan pada seseorang yang mengalami mobilitas menurun. Yang kedua, adanya gangguan psikologis bila seseorang turun dari jabatannya. Yang ketiga, mengalami frustasi atau putus asa bagi orang-orang yang ingin naik ke lapisan atas tetapi tidak dapat mencapainya. Gangguan psikologis tentu tidak akan terjadi pada individu yang lapang dada, menerima keadaan, dan kemudian bertekad untuk berubah. Anak-anak, manusia tidak dapat lepas dari mobilitas sosial, entah mobilitas vertikal ataupun horizontal. Dalam mobilitas sosial vertikal, manusia bisa mengalami mobilitas ke atas ataupun ke bawah. Mobilitas ke bawah tentu berusaha dihindari oleh manusia. Namun, seandainya terjadi, hendaknya manusia menerima dengan lapang dada dan berusaha bangkit kembali. Untuk melakukan mobilitas ke atas, diperlukan perjuangan yang gigih. Nah, anak-anak, itulah pembahasan mengenai saluran-saluran mobilitas sosial dan dampak-dampak terjadinya mobilitas sosial tersebut. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.